menggunakan 3 istilah. Ada yang disebut dengan kepemimpinan, ada yang disebut dengan pemimpin, ada yang disebut dengan pimpinan. Semua ini kan beda kan? Jadi kalau kepemimpinan itu caranya kita memimpin. Pemimpin itu adalah orangnya siapa. Pimpinan itu berarti yang mengempalai. Misalnya di organisasi mereka ini strukturnya sudah jelas bahwa pemimpinnya itu adalah ketua umum. Tapi pimpinannya itu ya termasuk koordinatornya misalnya, yang kemudian mereka itu memimpin salah satu koordinator, anggotanya ada. Kepemimpinannya adalah caranya. Seorang ketua itu punya cara sendiri untuk bagaimana caranya dia pengaruhi anggotanya supaya mengerjakan, supaya bekerja. Koordinatornya sebagai seorang pemimpin, dia juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan. Gitu. Nah, selanjutnya. Saya harus membicarakan tentang teori kepemimpinan. Kenapa harus saya bicarakan tentang teori kepemimpinan ini? Karena supaya tidak ada membatasi kita punya ruang berpikir. Oh ternyata semua pemimpin, setiap kita itu memiliki kesempatan menjadi seorang pemimpin. Yang patang selama ini adalah kita selalu memposisikan diri tidak pada posisinya untuk bagaimana mencoba untuk pribadi kita ini kita yakinkan bahwa kita memiliki posisi yang sama dengan orang lain di sekeliling kita. Jadi pertama bahwa teori kepemimpinan itu ada yang disebut dengan teori sosial. Pertama dulu teori genetik. Jadi teori genetik itu mengatakan bahwa pada dasarnya sejak manusia dilahirkan itu telah memiliki bakat kepemimpinan. Jadi adik-adik yang hadir saat ini, siapapun hari ini yang hadir, ketika kemudian dilahirkan menurut teori ini, itu kalian itu memiliki bakat kepemimpinan. Nah, karena manusia memiliki bakat kepemimpinan, tidak ada manusia yang tidak memiliki bakat kepemimpinan, sehingga semua orang itu punya peluang yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak disebutkan karena dia keturunan seorang raja, makanya dia yang kemudian bisa memimpin. Tidak disebutkan karena dia keturunan pejabat, maka hanya dia yang bisa menjadi pemimpin. Kita yang orang miskin ini, orang tidak berdaya ini, orang tua kita tidak punya apa-apa, kita selalu membatasi diri bahwa tidak ada peluang saya untuk ke sana. Itu menurut teori ini. Sehingga katanya bahwa hal-hal seperti itu yang harus kita hilangkan. Kemudian yang kedua, teori sosial. Jadi teori sosial itu mengatakan bahwa seorang pemimpin itu lahir karena lingkungannya. Pemimpin itu lahir karena lingkungan sekitarnya. Sejauh mana lingkungan itu hadir, maka seperti itulah kemudian akan lahir pribadi tersebut. Ketika kemudian lahir di lingkungan pencuri, katanya pribadi itu kemungkinan besar menjadi seorang pencuri. Begitupun sebaliknya, dalam lingkungan yang penuh dengan kedamaian, maka kemungkinan besar pribadinya itu akan menjadi seorang pribadi yang penuh dengan kedamaian. Sehingga katanya bahwa lingkungan atau sosial itu punya peran penting, baik itu dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks sebuah pengalaman. Itu faktornya semua, faktor sosial namanya. Nah, ada suatu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam kehidupan kita ada yang namanya dialektika kekuasaan. Dialektika kekuasaan itu adalah bagaimana sebuah kepemimpinan itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu kelompok kepada kelompok yang lain, dari suatu pengaruh kepada pengaruh yang lain, dari suatu identitas kepada identitas yang lain. Sehingga apa? Bahwa setiap kita ini itu punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kemudian pemimpin itu berpindah, kekuasaan itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan yang lain, kelompok ke kelompok yang lain, yang menjadi persoalan selama ini adalah banyak orang yang kemudian tidak sanggup untuk menerima sebuah kekuasaan. Contohnya apa? Saya mungkin terlalu ekstrim kalau saya menyebut bahwa pemimpin-pemimpin kita hari ini, kenapa mereka korupsi, nepotisme, dan kolusi dan nepotisme, itu disebabkan karena mereka itu tidak siap menjadi seorang pemimpin. Maaf saja kalau kita harus sebut demikian. Artinya kesiapan menjadi seorang pemimpin itu kita harus siap dulu bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan, dan seorang pemimpin itu adalah seorang yang kemudian bagaimana menghindari hal-hal yang jahat itu tadi. Jadi kalau sekarang banyak pemimpin-pemimpin kita yang koruptor dan sebagainya, bahkan dari kalangan agama manapun juga, petinggi-petinggi agama juga yang kemudian melaksanakan koruptor, itu adalah fenomena. Karena apa? Mereka itu tidak siap menjadi seorang pemimpin, tidak siap menerima sebuah kekuasaan. Jadi kenapa kemudian kita berkumpul hari ini? Ini adalah posisi yang kita. Bagaimana kita berkumpul hari ini meramu sebuah pemikiran dan konsep supaya apa? Kita siap menerima sebuah kekuasaan. Menerima sebuah kekuasaan
Tidak cukup hanya kemudian ketika kemudian kita berpikir mampu untuk mengambil sebuah kekuasaan dari segi pola pikir, tetapi yang harus kita ingat juga adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang punya etika, moral, dan sebagainya. Kita kan hari ini memang krisis moral. Karena kita tidak sadar bahwa ternyata kekuasaan yang diberikan kepada kita atau perpindahan kekuasaan itu merupakan sebuah wujud daripada bagaimana suatu kondisi atau bagaimana posisi-posisi kita memang punya peluang untuk menjadi pemimpin itu. Sehingga apa? Saya inginkan kalian-kalian yang menjadi calon anggota MPR kami ini, itu kalian harus mengamu diri untuk menjadi seorang pemimpin, calon-calon pemimpin yang memang betul-betul siap menerima kekuasaan. Supaya apa? Mamasa juga tidak banyak koruptornya. Iya kan? Apa sih yang kalau kita melihat daerah kita ada begitu banyak persoalan yang betul-betul salah. Saya selalu menyampaikan bahwa kunci sukses sebuah negara atau sebuah daerah maju tergantung pemimpinnya. Tergantung etikat baik pemimpinnya. Kalau pemimpin itu memajukan daerah Kabupaten Mamasa misalnya, saya izinkan itu Mamasa maju. Tetapi sederhana saja. Kenapa kita menyebut bahwa pemimpin itu tidak siap untuk memajukan daerah kita? Karena mereka itu masih dibalut dengan berbagai macam kepentingan. Proyek saja kok masih dibagi-bagi. Semua orang kok bisa menjadi kontraktor di Mamasa? Ini kan adalah hal-hal yang menurut kita itu sama sekali tidak masuk akal. Kok semua orang bisa menjadi kontraktor? Tidak punya PT, tidak punya CV, bisa menjadi kontraktor. Karena itu tadi, kita tidak siap. Jadi, apa yang kalian harus lakukan hari ini? Ketika kalian sudah mengetahui tentang hal-hal baik, hal-hal yang mulia, maka yang salah adalah ketika hari ini kalian mengetahui tentang itu dan mendapatkan sebuah jabatan sebentar, kalian pun akan keluar daripada apa yang menurut kalian hal baik. Itu yang salah. Tetapi hari ini ketika kalian mengetahui bahwa yang baik, yang mulia itu adalah ini, maka yakinkan dirimu bahwa saya bertanggung jawab untuk sebentar. Jika saya mendapatkan kekuasaan itu, saya harus melakukan hal yang baik dan mulia itu tadi. Oke? Itu. Nah, sekarang setiap organisasi tentu saya sebutkan berbeda, apalagi tergantung dengan ideologinya. Tapi yang paling punya peran, punya perbedaan adalah bagaimana anggota organisasinya. Kita harus mengakui bahwa organisasi itu punya sebuah fenomena. Dan fenomena organisasi yang saya maksud bukan hanya menjadi sebuah fenomena, tetapi juga telah menjadi sebuah budaya. Kalau kita sederhanakan, ketika organisasi ingin maju, seorang pemimpin ingin maju, maka dia itu bagaikan grafik. Dia bagaikan grafik. Grafik dari awal itu kemudian mulai meniti diri daripada dasar sekali, kemudian masuk kepada pertengahan lagi sampai kepada puncak. Kemudian setelah sampai pada puncaknya, dia kemudian mulai menurun dan sebagainya. Dia kemudian menurun. Kenapa terjadi seperti ini? Ketika mulai organisasi baru mulai memacu diri untuk menjadi organisasi besar, maka semangat itu luar biasa. Semua orang ini luar biasa besar. Semua orang mau maju. Semua orang berpikir supaya memajukan organisasi itu. Tetapi lambat laun ketika organisasi itu mulai kemudian meningkatkan grafik sampai kepada puncaknya, maka sebelumnya apa yang sering dianggap baik, sering dianggap tidak menyalahi organisasi, kemudian banyak masukan, kemudian persepsi yang masuk. Contohnya misalnya apa? Ketika organisasi itu menjadi suatu organisasi yang besar sampai kepada puncaknya, maka masalah itu akan semakin banyak muncul. Yang tidak dipersoalkan sering menjadi dipersoalkan. Hari ini kemudian yang hadir hari ini tidak dipersoalkan karena tidak dipersoalkan sama keluarga kalian termalam hari ini, tetapi lambat laun sudah mulai ada orang yang mempersoalkan itu. Karena apa? Suatu hal yang harus kita ingat, bahwa semakin maju sebuah organisasi, maka itu tadi, masalah itu akan semakin banyak muncul. Sehingga yang harus kita persiapkan hari ini adalah bukan berarti kita harus menghindari masalah itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghadapi masalah itu. Seorang pribadi kalian berorganisasi tidak harus melihat bobot masalahnya seperti apa, besar atau kecil. Semua masalah itu, semua adalah masalah yang harus dihadapi. Tidak boleh kita lihat dia bobotnya kecil atau bobotnya besar, karena kadangkala bobot yang kecil mempersoalkan yang besar dan bobot yang besar mempersoalkan yang kecil. Dan semua masalah itu harus kita hadapi. Nah, inilah yang saya maksud. Budaya sebuah organisasi. Tadinya teman-teman senior kalian semuanya satu paham, satu ideologi tentang organisasi ini, lambat laun kemudian mulai terpecah-pecahkan.
Karena persaingan di dalam organisasi itu semakin muncul. Tetapi yang salah adalah selama ini banyak orang yang kemudian memaknai sebuah persaingan adalah satu tempat bagaimana membedakan antara satu zaman dengan zaman yang lain. Bagaimana membedakan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Itu yang salah ketika kita mau bersaing seperti itu. Tetapi yang harus kalian ramu adalah bagaimana melakukan sebuah persaingan dengan hal yang positif. Persaingan itu adalah apa? Bagaimana kita kemudian memberdayakan hal ini yang masih kurang, kemudian melanjutkan apa yang menjadi kelebihan. Itu namanya persaingan yang ikhlas. Tapi yang di sana kan selama ini organisasi. Jadi kalau organisasi Impertam ini mau maju ke depan, saya yakinkan itu fenomena itu pasti ada. Ketika organisasi ini menjadi organisasi besar, maka masalah itu akan semakin banyak muncul. Dan apa yang harus kita lakukan itu tadi? Siap menghadapi masalah itu. Tidak ada kata tidak siap. Seorang pemimpin itu. Kalian harus mulai hari ini di Impertam ini. Saya ingin mau menjadi kader-kadernya itu adalah orang-orang yang memang siap dipakai. Ada beberapa teman-teman kalian yang hadir saat ini sudah beberapa kali berdiskusi dengan saya. Dan ada satu hal yang saya tekankan kepada mereka. Bahwa yang salah kita menjadi manusia adalah ketika kita dalam forum misalnya. Kita disuruh bicara, tidak mau bicara. Tapi kapan pada saat kita tidak disuruh bicara, minta ampun, bicaranya luar biasa. Salah ini kan? Ini kan hal salah kan? Kalau kita tidak disuruh bicara oleh orang-orang di sekitar kita, aduh, bukan main kalau perempuan mau maaf kalau saya sebutkan terlalu banyak gosipnya, ceritanya dan sebagainya. Bahkan hal yang tidak usah diceritakan juga. Yang patah kalau laki-laki juga bergosip. Gitu. Tapi kapan dalam hal seperti ini? Kalian disuruh bicara, minta ampun juga. Susah sekali. Ada yang mau bicara dan ngomong. Ini fatal menurut saya kalau orang berorganisasi. Orang berorganisasi tidak boleh berperilaku seperti itu. Ketika kita disampaikan bilang bicara, ya kita bicara. Disampaikan diam, ya diam. Tapi diam pun ya ada batasannya. Kalau kita harus diam, kenapa? Kalau kita harus bicara, kenapa kita harus bicara? Gitu. Nah, fenomena yang kedua di organisasi. Setiap pemimpin itu punya cara masing-masing menjadi seorang pemimpin. Ini ciri-ciri pemimpin ya. Satu. Sekarang bisa lihat. Ada ciri-ciri pemimpin. Setiap itu pemimpin itu punya ciri yang masing-masing. Ada yang disebut dengan pemimpin yang demokratis, ada yang pemimpin disebut otoriter, ada pemimpin yang disebut sebagai pemimpin situasional, dan ada juga pemimpin yang disebut dengan paternalistik. Itu semua ciri-ciri pemimpin. Ini yang menurut saya, ini yang saya sampaikan juga fenomena di organisasi. Seorang pemimpin yang demokratis adalah seorang pemimpin yang kemudian setiap kebijakannya itu selalu didiskusikan. Keputusan-keputusan yang hadir itu merupakan keputusan bersama. Itu pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis juga adalah ketika ada sebuah kondisi-kondisi, masalah-masalah dalam organisasi, selalu berusaha untuk dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi. Nah, bagusnya pemimpin demokratis, karena itu tadi, segala keputusan itu diambil secara bersama-sama. Sehingga ketika ada hal-hal yang salah dalam organisasi, kita tidak boleh menyalahkan pemimpin kita. Kenapa? Itu kepemimpinan bersama. Itu keputusan bersama. Itu pemimpin demokratis. Tetapi kekurangannya seorang pemimpin demokratis adalah karena itu tadi. Karena terlalu banyak yang dikomunikasikan, maka persepsi itu bukan main masuknya. Pendapat, pandangan setiap orang berbeda. Karena perbedaan itulah, maka kita kemudian susah untuk memutuskan dan meramu kira-kira pendapat yang paling terbaik itu seperti apa. Itu tadi, karena demokratis ini terlalu membuka diri seluas-luasnya. Sehingga banyak hal yang kemudian dilakukan, kemudian kemungkinan besar keluar daripada persepsi kita sebagai seorang pemimpin. Yang awalnya pemimpinnya inginnya melakukan hal-hal misalnya A,
karena terlalu banyak yang dikomunikasikan, maka bisa berubah menjadi B misalnya. Itu pemimpin demokratis. Nah, yang kedua, pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter itu adalah kebalikan daripada pemimpin demokratis. Pemimpin otoriter itu adalah sebuah keputusan itu terpusat pada dirinya. Kalau saya menginginkan hari ini pengkaderan, ya pengkaderan dilakukan. Kalau saya menginginkan hari ini kalian semua pulang, kalian semua harus pulang. Itu pemimpin otoriter. Segala keputusan itu terpusat pada diri saya, pada dirinya. Tidak ada orang yang bisa memberikan saran bahwa bagaimana kalau begini, pakai dua misalnya, bagaimana kalau begini, tidak ada. Sebenarnya tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar dan sebagainya. Itu pemimpin otoriter. Bagusnya pemimpin otoriter. Seorang pemimpin otoriter ini adalah seorang pemimpin yang konsisten, tidak berubah. Banyak kan pemimpin hari ini yang kemudian kalang kabut, abu-abu namanya. Ketika kemudian di samping dirinya bicara tentang, misalnya bicara A, dia kemudian juga punya prinsip untuk melakukan